Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Semoga Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, saya ingin menyapa dulu. Bapak dan Ibu sedang menonton dari mana? Silakan tulis di kolom komentar, ya. Saya senang sekali bisa tahu dari daerah mana saja penonton kita hari ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan berbagai informasi kesehatan yang insya Allah bermanfaat setiap minggunya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik sekaligus penting, terutama bagi Bapak dan Ibu yang sudah berusia di atas 60 tahun. Tahukah Bapak dan Ibu, ternyata ada beberapa jenis buah yang justru bisa membuat kaki terasa lemah, kesemutan, atau cepat pegal, jika dikonsumsi secara berlebihan? Padahal buah sering dianggap sebagai makanan yang selalu sehat. Namun, tubuh manusia mengalami banyak perubahan setelah melewati usia 60 tahun, sehingga tidak semua buah aman untuk dikonsumsi dalam jumlah banyak. Sebelum kita masuk ke daftar buah-buahan tersebut, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita seiring bertambahnya usia. Setelah seseorang memasuki usia 60 tahun, terjadi perubahan alami pada tubuh yang disebut dengan proses penuaan fisiologis. Salah satu dampaknya adalah menurunnya massa otot, atau yang dalam istilah medis disebut sarcopenia. Kondisi ini menyebabkan otot menjadi lebih mudah lelah, terutama di bagian kaki yang menopang berat badan. Selain itu, fungsi saraf juga mulai menurun. Saraf yang dulunya cepat merespons, kini menjadi lebih lambat. Akibatnya, kekuatan otot kaki bisa berkurang dan refleks menjadi tidak sebaik saat masih muda. Hal ini sering membuat seseorang mudah kehilangan keseimbangan atau merasa kakinya lemas. Fungsi ginjal pun ikut berpengaruh. Ginjal yang bekerja lebih lambat membuat tubuh sulit menjaga keseimbangan mineral seperti kalium, natrium, dan magnesium. Padahal ketiga mineral ini sangat penting untuk kerja otot dan saraf. Jika keseimbangannya terganggu, kaki bisa terasa berat, pegal, atau bahkan kram. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Geriatric Medicine pada tahun 2021, sekitar 45% lansia mengalami kelemahan otot kaki yang berhubungan dengan pola makan tinggi gula dan rendah protein. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa konsumsi buah dengan kadar gula tinggi atau kandungan asam tertentu dapat memperburuk kondisi tersebut. Jadi, bukan berarti buah itu berbahaya. Buah tetap penting dan bermanfaat, tetapi perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh di usia lanjut. Cara mengonsumsinya, frekuensi, serta kombinasi dengan makanan lain harus lebih diperhatikan. Karena itulah, pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari 7 jenis buah yang perlu diwaspadai bila dikonsumsi berlebihan setelah usia 60 tahun. Kita juga akan membahas alasan medis di baliknya, peringatan untuk tiap buah, serta resep sehat sebagai alternatif yang lebih aman untuk menjaga kekuatan otot kaki. Mari kita simak satu persatu dengan perlahan, agar Bapak dan Ibu bisa memahami dan mempraktikkan dengan tenang dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita mulai pembahasan buah pertama, yaitu pisang. Pisang adalah buah yang sangat populer di Indonesia. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan mudah dicerna. Banyak dari kita yang menjadikan pisang sebagai sarapan ringan atau camilan sehat setiap hari. Tidak dapat disangkal, pisang memang mengandung banyak manfaat. Di dalam satu buah pisang berukuran sedang terdapat kalium, magnesium, serat, serta vitamin B6 yang membantu menjaga fungsi saraf dan otot. Karena kandungan inilah, pisang sering disebut buah penambah energi alami. Namun, seperti kata pepatah, sesuatu yang berlebihan tidak pernah baik. Begitu pula dengan pisang. Bagi orang yang sudah berusia di atas 60 tahun, fungsi ginjal biasanya mulai menurun. Ginjal bertugas untuk membuang kelebihan kalium dari dalam tubuh. Bila ginjal tidak bekerja sebaik dulu, dan kita mengonsumsi pisang terlalu banyak, kadar kalium dalam darah bisa meningkat melebihi batas normal. Kondisi ini dalam dunia medis disebut hiperkalemia. Menurut penelitian dari National Institute on Aging tahun 2020, hiperkalemia dapat menyebabkan kelemahan otot, detak jantung tidak teratur, dan rasa berat di kaki. Pada beberapa kasus, lansia yang terlalu sering makan pisang dalam jumlah banyak mengalami kram otot atau rasa lemas yang muncul tiba-tiba. Selain itu, pisang juga mengandung gula alami dalam bentuk fruktosa.
Bagi bapak dan ibu yang memiliki kadar gula darah tinggi, konsumsi pisang berlebihan bisa membuat kadar gula naik perlahan, sehingga menambah risiko neuropati diabetik, yaitu gangguan saraf yang menyebabkan kaki terasa kesemutan atau mati rasa. Bukan berarti pisang harus dihindari sepenuhnya. Justru, bila dikonsumsi dengan bijak, pisang tetap bisa memberikan manfaat. Para ahli gizi menyarankan, untuk usia lanjut, cukup mengonsumsi setengah hingga 1 buah pisang per hari. Pilih pisang yang matang alami, bukan yang terlalu lembek atau terlalu manis. Sebagai alternatif yang lebih seimbang, bapak dan ibu bisa mencoba resep sehat berikut. Ambil setengah buah pisang, campurkan dengan 1 sendok makan yogurt tawar rendah gula, dan tambahkan sedikit madu alami. Campuran ini mengandung probiotik dari yogurt untuk menjaga pencernaan, serta madu yang memberi energi lembut, tanpa membuat gula darah melonjak drastis. Jika bapak dan ibu ingin variasi lain, pisang juga bisa dikukus bersama potongan ubi ungu atau singkong rebus. Makanan ini lebih kaya serat dan membuat kenyang lebih lama, tanpa membebani ginjal. Jadi kesimpulannya, pisang tetap baik untuk dikonsumsi, tetapi dalam jumlah yang wajar. Bagi bapak dan ibu yang sering merasa kaki lemah, pegal, atau mudah kram, cobalah memperhatikan kembali seberapa sering pisang dikonsumsi. Dengan sedikit penyesuaian, manfaat pisang tetap bisa dirasakan tanpa menimbulkan keluhan pada otot dan kaki. Bapak dan ibu yang saya hormati, buah kedua yang perlu kita perhatikan adalah anggur. Siapa yang tidak suka dengan anggur? Warnanya cantik, rasanya manis dan segar, serta sering dianggap sebagai buah yang penuh manfaat. Bahkan, banyak yang percaya bahwa anggur bisa membantu melancarkan peredaran darah dan menjaga kesehatan jantung. Memang benar, anggur mengandung antioksidan kuat bernama resveratrol, yang dapat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan. Namun, di balik manfaatnya itu, ada hal yang perlu diperhatikan, terutama bagi bapak dan ibu yang berusia di atas 60 tahun. Anggur, terutama jenis anggur merah dan hijau, memiliki kadar gula alami atau fruktosa yang cukup tinggi. Dalam 1 mangkuk kecil anggur saja, bisa terkandung lebih dari 20 gram fruktosa. Jumlah ini mungkin terlihat kecil, tetapi bagi tubuh lansia yang metabolisme gulanya sudah melambat, fruktosa tersebut dapat menyebabkan kenaikan kadar gula darah secara perlahan namun menetap. Menurut penelitian dari Harvard School of Public Health tahun 2019, konsumsi buah tinggi fruktosa dalam jumlah besar dapat mempercepat terjadinya neuropati perifer, yaitu kerusakan saraf tepi yang sering menimbulkan gejala seperti kesemutan, mati rasa, dan kelemahan otot, terutama di bagian kaki dan tungkai bawah. Neuropati ini seringkali tidak terasa di awal. Namun jika dibiarkan, kaki akan menjadi lebih lemah dan mudah lelah. Bagi penderita diabetes, kondisi ini bisa menjadi lebih parah. Gula yang tinggi dalam darah dapat merusak pembuluh darah kecil yang memberi nutrisi pada saraf kaki. Karena itu, walaupun anggur tampak menyehatkan, konsumsi berlebihan justru dapat mempercepat penurunan fungsi saraf dan kekuatan otot kaki. Sebagai langkah bijak, bapak dan ibu sebaiknya membatasi konsumsi anggur maksimal 5-6 butir kecil per hari, dan tidak setiap hari. Anggur sebaiknya dimakan sebagai camilan sesekali, bukan sebagai buah utama setiap pagi atau malam hari. Sebagai alternatif sehat, bapak dan ibu bisa mengganti anggur dengan apel hijau atau buah beri seperti stroberi dan blueberry. Buah-buahan ini mengandung kadar gula yang lebih rendah dan kaya antioksidan yang justru membantu memperkuat pembuluh darah kecil di kaki. Ada juga resep sederhana yang bisa bapak dan ibu coba di rumah. Campurkan beberapa potong apel hijau dengan daun mint segar, tambahkan sedikit air lemon, lalu sajikan dingin. Rasa segarnya tetap nikmat, tetapi kadar gulanya jauh lebih aman. Resep ini membantu menjaga kesehatan saraf dan memperlancar sirkulasi darah ke kaki. Sebagai penutup bagian ini, perlu diingat bahwa anggur tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat, asalkan dikonsumsi dengan bijak dan tidak berlebihan. Bagi bapak dan ibu yang sering merasakan kaki cepat lelah, kesemutan, atau terasa berat saat melangkah, coba kurangi asupan anggur selama beberapa minggu. Amati perbedaannya. Tubuh biasanya akan terasa lebih ringan dan seimbang. Menjaga kesehatan kaki di usia lanjut tidak hanya tentang olahraga, tetapi juga tentang memilih makanan yang sesuai dengan kondisi tubuh kita. Bapak dan ibu yang saya hormati, buah ketiga yang akan kita bahas adalah semangka. Buah ini sangat digemari oleh banyak orang, terutama saat cuaca panas. Rasanya manis, segar,
dan mengandung air yang banyak. Semangka sering dianggap sebagai buah yang aman karena kalorinya rendah dan bisa membantu menghidrasi tubuh. Namun, di balik kesegarannya, ada hal penting yang perlu diperhatikan oleh bapak dan ibu yang sudah berusia di atas 60 tahun. Semangka memang kaya air, vitamin C, dan likopen, yaitu zat antioksidan yang baik untuk kulit dan jantung. Akan tetapi, semangka juga mengandung fruktosa alami dan memiliki efek diuretik, yaitu meningkatkan pengeluaran urin. Jika dikonsumsi terlalu banyak, terutama dalam bentuk jus yang manis, semangka bisa menyebabkan penurunan kadar kalium dalam darah, atau disebut hipokalemia ringan. Kalium adalah mineral yang sangat penting untuk menjaga fungsi otot dan saraf. Bila kadar kalium menurun, tubuh bisa mengalami kram, kelemahan otot, bahkan detak jantung yang tidak teratur. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam American Journal of Clinical Nutrition tahun 2018, orang lanjut usia lebih mudah kehilangan kalium melalui urin, terutama jika mereka mengonsumsi makanan atau buah yang bersifat diuretik seperti semangka. Selain itu, bagi lansia yang memiliki kadar gula darah tinggi, semangka juga perlu diwaspadai. Meski terlihat ringan, satu potong besar semangka bisa mengandung cukup banyak gula alami. Konsumsi berlebihan dapat membuat kadar gula naik perlahan dan memengaruhi kesehatan saraf, terutama saraf di kaki. Itulah sebabnya beberapa lansia mengeluhkan kaki terasa cepat lelah atau mudah kesemutan setelah sering makan semangka dalam jumlah besar. Untuk menghindari hal tersebut, bapak dan ibu cukup mengonsumsi 2-3 potong kecil semangka saja dalam satu hari, dan tidak setiap hari. Pilih semangka yang matang alami, jangan dicampur gula atau sirup tambahan, dan hindari mengonsumsinya dalam bentuk jus manis. Sebagai alternatif sehat, bapak dan ibu bisa mencoba membuat minuman semangka chia seed. Caranya, ambil 2 potong kecil semangka, haluskan tanpa gula, lalu tambahkan 1 sendok kecil biji chia yang sudah direndam air. Campuran ini dapat membantu menjaga kadar gula darah lebih stabil dan menambah serat yang baik bagi pencernaan. Selain itu, bila bapak dan ibu ingin variasi lain, semangka bisa dicampur dengan sedikit potongan mentimun dan daun mint sebagai salad segar. Rasa manisnya tetap terasa, namun lebih ringan dan aman bagi tubuh. Kesimpulannya, semangka memang buah yang menyegarkan dan baik untuk mencegah dehidrasi, tetapi jika dikonsumsi secara berlebihan, terutama pada usia lanjut, bisa menyebabkan kelemahan otot dan kram pada kaki. Kuncinya tetap sama, konsumsi secukupnya, perhatikan reaksi tubuh, dan seimbangkan dengan makanan lain yang mengandung protein dan mineral penting. Dengan cara itu, bapak dan ibu bisa menikmati manfaat semangka tanpa mengganggu kekuatan kaki dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Bapak dan ibu yang saya hormati, buah berikutnya yang perlu kita bahas adalah nanas. Nanas adalah buah tropis yang sangat mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Rasanya segar, perpaduan antara manis dan asam, sehingga sering dijadikan campuran dalam rujak, jus, atau olahan masakan seperti sambal dan tumisan. Buah ini mengandung banyak zat berguna, seperti vitamin C, mangan, serat, serta enzim bromelain, yang dikenal mampu membantu pencernaan dan mengurangi peradangan. Namun, bagi bapak dan ibu yang sudah berusia lanjut, konsumsi nanas tetap perlu diperhatikan dengan bijak. Kandungan asam dan bromelain yang tinggi pada nanas dapat memberikan efek berbeda pada tubuh yang sudah menua. Menurut penelitian dari Journal of Inflammation Research tahun 2020, bromelain memang dapat membantu mengurangi peradangan bila dikonsumsi dalam dosis kecil, tetapi jika dikonsumsi berlebihan, enzim ini justru dapat memicu reaksi iritasi pada jaringan otot dan sendi. Pada sebagian lansia yang memiliki kadar asam urat tinggi atau memiliki riwayat nyeri sendi, konsumsi nanas dalam jumlah banyak bisa memperburuk kondisi tersebut. Asam dari nanas dapat meningkatkan kadar purin dalam darah, yang kemudian diubah menjadi asam urat oleh tubuh. Akibatnya, sendi kaki menjadi terasa nyeri, kaku, bahkan berat saat digunakan untuk berjalan. Selain itu, rasa asam pada nanas juga bisa memengaruhi keseimbangan pH tubuh. Bila tubuh terlalu sering menerima makanan yang bersifat asam, seperti nanas, dapat menyebabkan rasa lemah pada otot kaki karena terganggunya keseimbangan mineral, terutama magnesium dan kalsium. Untuk menjaga kesehatan kaki, sebaiknya bapak dan ibu membatasi konsumsi nanas sebanyak 2 hingga 3 potong kecil saja dalam satu kali makan, dan tidak mengonsumsinya setiap hari. Jika ingin membuat jus nanas, hindari menambahkan gula atau susu kental manis.
Lebih baik campur dengan air putih atau sedikit potongan pepaya agar rasa asamnya berkurang dan tidak terlalu tajam untuk lambung. Sebagai alternatif sehat, Bapak dan Ibu bisa mencoba resep pepaya nanas lembut, yaitu mencampurkan potongan kecil nanas segar dengan potongan pepaya matang. Pepaya mengandung enzim papain yang juga membantu pencernaan, tetapi lebih lembut dan aman untuk lambung serta sendi. Tambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar lebih segar tanpa menambah kadar gula. Kesimpulannya, nanas tetap merupakan buah yang bermanfaat jika dikonsumsi dengan benar. Namun, bagi bapak dan ibu yang memiliki riwayat asam urat, nyeri sendi, atau kaki terasa berat, sebaiknya lebih berhati-hati. Konsumsilah dalam jumlah kecil dan perhatikan reaksi tubuh setelah makan. Dengan keseimbangan dan kehati-hatian, nanas tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat tanpa menyebabkan gangguan pada kaki maupun sendi. Bapak dan ibu yang saya hormati, buah berikutnya yang akan kita bahas adalah jeruk. Jeruk adalah salah satu buah yang paling sering dikonsumsi di rumah tangga Indonesia. Rasanya segar, aromanya harum, dan terkenal sebagai sumber vitamin C alami yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Banyak bapak dan ibu yang rutin minum air perasan jeruk di pagi hari untuk menjaga kebugaran. Namun, meskipun jeruk mengandung banyak manfaat, pada usia lanjut kita tetap perlu memperhatikan cara dan jumlah konsumsinya. Kandungan asam sitrat yang cukup tinggi pada jeruk ternyata dapat memberikan efek samping tertentu bila dikonsumsi berlebihan, terutama terhadap keseimbangan mineral di dalam tubuh. Menurut penelitian dari Journal of Nutrition and Aging yang diterbitkan pada tahun 2022, konsumsi jeruk atau jus jeruk berlebihan dapat menurunkan penyerapan magnesium dan kalsium di usus. Padahal, dua mineral ini sangat penting untuk menjaga kekuatan otot dan tulang, khususnya di bagian kaki. Ketika kadar magnesium berkurang, otot menjadi lebih mudah lelah dan terasa kaku. Sementara kekurangan kalsium bisa membuat tulang kaki terasa nyeri atau pegal setelah berjalan cukup lama. Selain itu, kadar asam yang tinggi pada jeruk juga bisa memengaruhi kesehatan lambung. Bagi bapak dan ibu yang memiliki riwayat asam lambung atau MAC, konsumsi jeruk yang terlalu sering dapat memicu rasa perih atau mual. Jika hal ini terjadi terus-menerus, tubuh bisa kehilangan nafsu makan dan berujung pada kelemahan otot karena kekurangan energi dan nutrisi. Bagi penderita diabetes, jeruk dalam bentuk jus juga sebaiknya dihindari. Jus jeruk, terutama yang diberi tambahan gula, bisa membuat kadar gula darah naik cepat. Kadar gula yang tinggi dalam jangka panjang dapat memperburuk kerusakan saraf perifer, yang sering ditandai dengan kaki terasa kesemutan atau lemah. Untuk menjaga manfaatnya tetap optimal, bapak dan ibu sebaiknya makan jeruk utuh, bukan dalam bentuk jus, karena serat alami di dalamnya dapat membantu menahan penyerapan gula. Cukup satu buah jeruk ukuran sedang setiap 2 hari sudah mencukupi kebutuhan vitamin C harian, tanpa mengganggu keseimbangan mineral tubuh. Sebagai alternatif sehat, bapak dan ibu dapat mencoba minuman sederhana berupa air hangat dengan madu alami dan sedikit perasan jeruk nipis. Minuman ini memberikan kesegaran, meningkatkan daya tahan tubuh, tetapi tidak terlalu asam dan aman bagi lambung. Selain itu, jeruk juga bisa dicampur dalam salad sayur bersama potongan alpukat atau tomat. Kombinasi ini membantu menambah vitamin sekaligus menjaga asupan lemak sehat untuk melindungi sendi dan otot. Kesimpulannya, jeruk tetap merupakan buah yang menyehatkan, tetapi perlu dikonsumsi dengan bijak. Terlalu banyak asam dapat mengganggu keseimbangan mineral, sementara gula berlebihan dapat merusak saraf kaki. Dengan jumlah yang tepat dan variasi menu yang seimbang, jeruk tetap bisa menjadi sahabat sehat bapak dan ibu di usia lanjut. Bapak dan ibu yang saya hormati, buah selanjutnya yang perlu kita bahas adalah apel merah. Buah ini sering disebut sebagai simbol kesehatan. Ada pepatah dari Inggris yang mengatakan, "An apple a day keeps the doctor away." Artinya, satu apel sehari bisa menjauhkan kita dari dokter. Memang benar, apel merupakan buah yang kaya serat, mengandung vitamin C, dan antioksidan seperti flavonoid yang bermanfaat untuk menjaga jantung serta membantu menurunkan kadar kolesterol. Namun, pada usia lanjut, tubuh mengalami perubahan dalam cara memproses gula dan zat kimia yang terdapat pada makanan, termasuk buah-buahan. Karena itu, meskipun apel merah terlihat aman, tetap ada hal-hal yang perlu diperhatikan, terutama bagi bapak dan ibu yang sudah berusia di atas 60 tahun. Apel merah memiliki kandungan fruktosa atau gula alami yang cukup tinggi, terutama bila dibandingkan dengan apel hijau.
Dalam satu buah apel merah ukuran sedang, bisa terdapat sekitar 19 gram gula. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Endocrinology pada tahun 2021, konsumsi buah tinggi fruktosa secara berlebihan dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah yang lambat tetapi menetap, dan pada jangka panjang bisa memperburuk fungsi saraf tepi, termasuk saraf di bagian kaki. Akibatnya, beberapa orang lansia yang terlalu sering makan apel merah dalam jumlah banyak melaporkan gejala seperti kaki terasa kesemutan, lemah, atau cepat lelah. Hal ini terjadi karena saraf kaki menjadi kurang peka akibat paparan gula darah yang terlalu sering meningkat. Selain itu, bapak dan ibu juga perlu memperhatikan kulit apel. Banyak apel impor disemprot dengan lilin pelindung dan pestisida agar tahan lama. Bila kulitnya tidak dicuci bersih, sisa bahan kimia tersebut dapat menumpuk di tubuh dan memengaruhi sistem saraf dalam jangka panjang. Karena itu, sebaiknya bapak dan ibu mencuci apel dengan air garam atau air hangat sebelum dimakan. Bila memungkinkan, pilih apel organik atau apel lokal yang tidak disemprot bahan kimia berat. Untuk menjaga keseimbangan nutrisi, bapak dan ibu bisa membatasi konsumsi apel merah menjadi setengah sampai 1 buah setiap 2 atau 3 hari. Jangan dikonsumsi setiap hari tanpa variasi. Sebagai alternatif sehat, apel merah bisa diganti dengan apel hijau, yang memiliki kadar gula lebih rendah dan rasa sedikit asam sehingga lebih ramah bagi kadar gula darah. Atau, bapak dan ibu bisa mencoba resep sederhana berikut. Blender setengah apel hijau dengan beberapa lembar daun bayam segar dan sepotong kecil jahe. Minuman ini kaya antioksidan, membantu melancarkan aliran darah, serta memperkuat saraf kaki. Kesimpulannya, apel merah tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat, namun harus dikonsumsi dengan bijak. Terlalu banyak fruktosa dan bahan kimia dari kulit apel dapat mengganggu fungsi saraf kaki dan menyebabkan rasa lemah. Dengan memilih apel yang bersih, membatasi porsi, dan memvariasikan buah lain, bapak dan ibu tetap bisa mendapatkan manfaatnya tanpa menimbulkan gangguan kesehatan. Bapak dan ibu yang saya hormati, buah terakhir yang akan kita bahas dalam daftar ini adalah ceri. Ceri sering dianggap sebagai buah mewah karena ukurannya kecil, warnanya cantik, dan rasanya manis segar. Banyak orang menyukai ceri sebagai hiasan kue, campuran salad, atau dijadikan jus. Namun di balik tampilannya yang menarik, buah ini ternyata juga memiliki sisi yang perlu diperhatikan, terutama bagi bapak dan ibu yang sudah berusia lanjut. Secara umum, ceri memang memiliki kandungan gizi yang baik. Ia kaya akan antioksidan antocianin, vitamin C, kalium, dan serat. Menurut penelitian dari Journal of Nutrition and Healthy Aging tahun 2020, antocianin dalam ceri dapat membantu mengurangi peradangan dan memperbaiki sirkulasi darah. Karena itu, banyak yang menganggap ceri sebagai buah yang baik untuk penderita radang sendi atau nyeri otot. Namun, hasil penelitian lain menunjukkan bahwa konsumsi ceri dalam jumlah besar, terutama ceri merah manis yang sering dijual di pasaran, dapat meningkatkan kadar fruktosa dan kalium dalam darah secara signifikan. Menurut laporan dari Harvard Health Publishing, 2021, kadar kalium yang terlalu tinggi dapat mengganggu keseimbangan elektrolit tubuh, terutama pada orang lanjut usia yang fungsi ginjalnya sudah menurun. Bila ginjal tidak mampu mengeluarkan kelebihan kalium, maka dapat timbul gejala seperti otot terasa lemah, kram, atau kesemutan, terutama di bagian kaki. Selain itu, ceri olahan seperti yang dijual dalam bentuk kaleng, selai, atau sirup biasanya mengandung gula tambahan yang tinggi. Gula inilah yang dapat memperburuk sirkulasi darah pada kaki, sehingga aliran oksigen ke otot berkurang. Akibatnya, kaki menjadi cepat lelah dan terasa berat saat digunakan berjalan. Untuk menjaga manfaatnya tetap maksimal, bapak dan ibu sebaiknya memilih ceri segar, bukan olahan. Cukup konsumsi sekitar 5-8 butir ceri segar dalam sehari, tidak lebih. Jika bapak dan ibu memiliki riwayat penyakit ginjal, tekanan darah tinggi, atau diabetes, sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum menjadikan ceri sebagai buah rutin. Sebagai alternatif sehat, bapak dan ibu bisa mencoba infuset water cherry dan jeruk nipis. Caranya mudah, rendam beberapa buah ceri segar tanpa biji dan 2 iris jeruk nipis dalam air dingin selama 2 jam. Minuman ini memberikan rasa segar, rendah gula, namun tetap kaya antioksidan yang membantu melancarkan peredaran darah tanpa membebani ginjal atau otot kaki. Kesimpulannya, ceri memang menyehatkan bila dikonsumsi dalam jumlah wajar,
tetapi bisa menjadi sumber masalah bila berlebihan. Kandungan kalium dan gula alaminya yang tinggi dapat memengaruhi otot kaki, menyebabkan rasa lemah, atau gangguan keseimbangan elektrolit. Dengan porsi kecil, pilihan buah segar, dan perhatian terhadap kondisi tubuh, Bapak dan Ibu tetap bisa menikmati ceri dengan aman dan sehat di usia lanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sudah bersama-sama membahas 7 jenis buah yang ternyata bisa memberikan dampak tidak diinginkan bagi kesehatan, khususnya bagi Bapak dan Ibu yang telah memasuki usia di atas 60 tahun. Mulai dari pisang yang dapat meningkatkan kadar kalium berlebih bila dikonsumsi setiap hari, anggur dengan kadar gula dan asam tinggi yang dapat mengganggu fungsi saraf kaki, semangka yang menyegarkan tetapi bisa menurunkan kadar natrium bila berlebihan, nanas yang asam dan dapat memicu peradangan sendi, jeruk yang mengganggu keseimbangan mineral tubuh, apel merah dengan kadar fruktosa tinggi yang bisa memengaruhi saraf, hingga ceri yang dapat membebani ginjal dan otot kaki bila dimakan terlalu banyak. Semua buah tersebut sebenarnya tidak berbahaya bila dikonsumsi dengan benar. Yang menjadi masalah bukanlah buahnya, melainkan porsinya dan kondisi tubuh kita sendiri. Tubuh manusia, terutama di usia lanjut, tidak lagi sekuat dahulu dalam memproses gula, asam, dan mineral tertentu. Karena itu, keseimbangan menjadi kunci utama agar tubuh tetap sehat dan kaki tetap kuat untuk menopang aktivitas sehari-hari. Menurut panduan dari World Health Organization, WHO, lansia sebaiknya mengonsumsi buah dan sayuran sebanyak 400 gram per hari, dengan variasi warna dan jenis untuk memastikan asupan vitamin dan mineral yang seimbang. Artinya, tidak perlu fokus pada satu jenis buah saja. Lebih baik makan sedikit dari beberapa jenis buah yang berbeda dalam satu minggu, daripada terlalu banyak dari satu jenis buah setiap hari. Bapak dan Ibu juga perlu memperhatikan cara mengonsumsi buah. Pilih buah segar dibanding jus kemasan, hindari tambahan gula, dan perhatikan waktu makan. Sebaiknya buah dikonsumsi setelah makan utama, agar tidak meningkatkan kadar asam lambung secara tiba-tiba. Dan yang paling penting, kenali reaksi tubuh. Bila setelah makan buah tertentu kaki terasa berat, nyeri, atau kesemutan, itu tanda bahwa tubuh sedang memberi sinyal untuk berhenti sejenak dan menyesuaikan porsi. Selain menjaga pola makan, perkuat juga otot kaki dengan aktivitas ringan seperti jalan pagi 15 menit, atau senam peregangan sederhana di rumah. Gerakan kecil yang dilakukan dengan rutin jauh lebih bermanfaat daripada aktivitas berat yang dilakukan sesekali. Ingatlah, Bapak dan Ibu, usia boleh bertambah, tetapi semangat untuk hidup sehat tidak boleh berkurang. Kesehatan bukan hanya soal makanan, tetapi juga tentang rasa syukur dan ketenangan hati. Saat kita makan dengan tenang, mengunyah perlahan, dan menikmati setiap rasa, tubuh pun akan lebih mudah menjaga keseimbangannya. Jadi, mari kita terus rawat tubuh ini dengan penuh kasih dan kehati-hatian. Pilih buah dengan bijak, jaga porsi, dan selalu dengarkan pesan tubuh kita sendiri. Karena di usia emas ini, yang paling berharga bukan lagi seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa baik kita menjaga kesehatan agar tetap mandiri, bahagia, dan kuat melangkah setiap hari. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan tadi bermanfaat, menambah wawasan, dan membantu Bapak serta Ibu menjaga tubuh agar tetap segar dan ringan untuk beraktivitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak sahabat dan keluarga lansia lainnya bisa mendapatkan manfaat yang sama. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan mari terus hidup sehat dengan penuh rasa syukur.